Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah Kamal Mustafa. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran inovatif berbasis budaya Madura untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penguatan keterampilan abad ke-21. Nah, di sini ada pendahuluannya, yaitu Pulau Madura dikenal sebagai kekayaan budayaannya, semangat gotong royongnya, masyarakatnya, dan karakter siswanya yang umumnya memiliki daya tahan belajar cukup baik. Nah, namun seringkali belum terfasilitasi dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dan modern. Nah, maka dari itu penting untuk kita menghadirkan model pembelajaran yang relevan dengan karakter lokal, tetapi menanamkan keterampilan global. Model pembelajaran inovatif tidak hanya tentang penggunaan teknologi aja, tetapi juga bagaimana pembelajaran disusun agar bermakna, berbasis konteks lokal, dan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, yaitu model pembelajaran pertama yang ingin saya terapkan yang realistis dengan kebudayaan di Madura, yaitu Realistic Mathematics Education atau RME etnomatematika. Nah, pengertiannya adalah RMI adalah pendekatan pembelajaran matematika yang mengaitkan materi dengan situasi nyata dalam kehidupan siswa. Ketika digabung dengan etnomatematika, yaitu studi tentang matematika yang terkandung dalam praktik budaya lokal, kita bisa menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya logis tapi juga kontekstual dan menyenangkan. Nah, misalnya seperti siswa Madura belajar konsep geometri atau simetri atau pola matematika dengan mengamati motif batik tulis Madura. Nah, bentuk bangunan tradisional atau tanian lanjang atau tenunan lokal. Nah, langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran ini, yang pertama adalah pemilihan konteks budaya. Nah, guru memiliki budaya atau artefak lokal sebagai media belajar, misalnya seperti ornamen atau batik Madura. Terus yang kedua, eksplorasi dan observasi. Nah, siswa dimintai mengamati secara langsung melalui gambar-gambar benda budaya tersebut. Yang ketiga adalah modelisasi matematis. Nah, siswa mulai menggambar ulang, membuat pola matematis atau menghitung proporsi dan bentuk geometri sendiri. Nah, yang keempat adalah abstraksi dan refleksi. Siswa menyimpulkan konsep matematika dan hasil eksplorasi dan diskusi. Nah, yang kelima, presentasi hasil. Nah, hasil ini akan dipresentasikan dalam bentuk poster atau laporan visual. Nah, di sini ada evaluasi pembelajarannya. Nah, yang pertama ada penilaian proses. Nah, kita bisa menilai proses pembelajaran dari siswa tersebut antar kerja kelompok sesama tim, diskusi, dan kemampuan menghubungkan budaya dengan matematika. Yang kedua, penilaian produk. Nah, kita bisa menilai produk dengan seperti ketepatan pola, kreativitas, desain, dan kejelasan laporan. Yang ketiga adalah refleksi. Siswa menulis tentang pengalaman belajar dari budaya sendiri. Nah, ini ada hasil analisa, yaitu hasil dari penelitian sebuah jurnal Syamsuddin 2020. Nah, hasil analisanya adalah studi di SD di Bangkalan menunjukkan pendekatan RMI etnomatematika ini meningkatkan minat belajar dan pemahaman konsep matematika, terutama pada siswa kelas rendah yang selama ini kesulitan memahami simbol matematis abstrak. Yang kedua, model pembelajaran yang relevan di Pulau Madura adalah Project Based Learning atau PJBL berbasis tim. Nah, Project Based Learning adalah
model pembelajaran di mana siswa belajar melalui proyek nyata dan bermakna. Ketika dikombinasikan dengan pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Arts, Matematik, maka proses pembelajaran menjadi lintas disiplin dan melatih keterampilan yang kompleks. Nah, di sini untuk proses based learning sendiri itu melatih siswa agar dapat terampil dan juga pembelajaran lebih nyata dan lebih bermakna sehingga meningkatkan pemahaman siswa terlebih sendiri. Nah, terus di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama identifikasi permasalahan lokal. Contohnya bagaimana membuat produk kreatif dari limbah plastik di sekitar sekolah. Yang kedua, perencanaan proyek seperti siswa merancang ide produk, kemudian memilih alat dan bahan dan menentukan tugas masing-masing anggota tim. Yang ketiga, eksperimen dan pembuatan. Siswa dituntut untuk membuat produk seperti hiasan Madura dari bahan daur ulang seperti bahan-bahan bekas. Terus yang keempat yaitu evaluasi hasil. Nah, setiap siswa kelompok mempresentasikan produk mereka dan menerima umpan balik dari guru dan teman. Nah, setiap kelompok itu mempresentasikan produk yang dia buat, kemudian guru dan murid juga ikut untuk menilai atau memberi umpan balik dari hasil produk kelompok yang mereka buat. Terus yang kelima adalah revisi dan publikasi. Kelompok memperbaiki produk berdasarkan kritik lalu mempublikasikan karya melalui pameran lokal atau media sosial sekolah. Nah, yang ketiga yaitu refleksi dan dokumentasi. Siswa menulis pengalaman mereka, apa yang dipelajari dan tantangan yang dihadapi. Nah, evaluasinya rubrik 5, aspek STEM, kreativitas, berpikir kritis, kerja tim, presentasi dan literasi teknologi. Penilaiannya formatif selama diskusi dan proses pembuatan STEM-nya, terus penilaian sumatifnya, produk akhir dan laporan proyek. Kemudian hasil analisis dari penelitian di sebuah jurnal, dari jurnal Izzati NU dan Wulandari 2020. Penelitiannya di SMP Sumeneb menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan kemampuan problem solving dan keterampilan kolaborasi dan kreativitas siswa, terutama dalam pelajaran IPA dan seni budaya. Model pembelajaran yang relevan dengan Pulau Madura yang ketiga yaitu penggunaan media augmented reality atau AR dalam pembelajaran sains. Nah, pengertiannya augmented reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata antara objek virtual dalam waktu yang nyata. Bukti teks atau modul yang mengandung fitur AR bisa membuat siswa melihat animasi 3D tentang proses ilmiah seperti fotosintesis atau gerhana matahari dengan hanya menggunakan ponsel. Bila dikembangkan dengan nuansa budaya lokal, misalnya ilustrasi AR yang menggambarkan tanaman khas Madura dalam ekosistem, terus maka materi menjadi jauh lebih bermakna dan juga meningkatkan pemahaman siswa terlebih sendiri. Nah, yang langkah-langkahnya yang pertama yaitu pengenalan AR. Nah, guru wajib untuk menunjukkan penggunaan media AR dengan sederhana. Yang kedua yaitu eksplorasi materi. Nah, siswa memindai gambar dan melihat konten AR, misalnya proses respirasi dengan latar sawah Madura. Nah, yang ketiga yaitu diskusi dan analisis. Ya, siswa membahas materi dengan data visual. Nah, yang keempat yaitu penguatan konsep. Guru memberikan sebuah latihan soal atau proyek kecil untuk pembelajaran siswa.
Terus yang kelima yaitu evaluasi. Siswa mengerjakan kuis atau membuat review singkat tentang pengalaman belajar dengan AR. Evaluasi. Nah, evaluasinya terlebih sendiri yaitu yang pertama ada tes literasi atau SENS dengan cara pretest atau post-test. Nah, yang kedua ada kuesioner motivasi belajar siswa. Nah, apakah siswa lebih tertarik belajar IPA atau belajar yang lain? Terus observasi, yang ketiga observasi keterlibatan siswa selama penggunaan AR sendiri. Nah, di sini ada hasil analisis. Nah, hasil analisis ini hasil dari penelitian sebuah jurnal pengembangan AR berbasis budaya Madura oleh Arafah 2021. Nah, media AR meningkatkan motivasi, pemahaman konsep, dan retensi informasi IPA, serta memperkuat literasi digital siswa Madura yang sebelumnya kurang terekspos teknologi. Nah, di sini saya akan membahas keterampilan abad ke-21 yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Nah, menghadapi era disrupsi digital, peserta didik harus memiliki keterampilan berikut, yaitu yang pertama berpikir kritis dan pemecah masalah. Nah, mampu agar menganalisis sebuah masalah nyata dan menentukan solusinya. Yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi. Nah, peserta didik harus berani mencoba hal baru dan membuat produk kreatif yang menghasilkan gagasan yang baru. Terus yang ketiga yaitu kolaborasi dan komunikasi. Nah, peserta didik harus bisa untuk mampu bekerja dalam tim, menyampaikan ide secara jelas, serta menghargai pendapat orang lain. Yang keempat yaitu literasi teknologi dan informasi. Nah, peserta didik dituntut untuk mampu menggunakan teknologi digital secara bijak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Yang kelima ada kemandirian dan inisiatif. Nah, peserta didik tidak terlalu bergantung pada guru, namun dia harus bisa aktif dalam mencari solusi dan belajar mandiri. Nah, yang keenam ada adaptasi dan fleksibilitas. Mampu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tantangan baru. Yang ketujuh ada kesadaran sosial dan budaya. Nah, peserta didik mampu dan menghargai keberagaman budaya, termasuk budaya lokalnya sendiri, yaitu kebudayaan di Pulau Madura itu tersendiri. Nah, kesimpulannya dengan menggabungkan pendekatan realistik matematik education, project-based team learning, dan teknologi augmented reality berbasis budaya Madura, guru bisa merancang pembelajaran yang kontekstual dan bermakna bagi siswa lokal, mengintegrasikan nilai-nilai budaya Madura, mendorong pengembangan keterampilan abad ke-21, menumbuhkan rasa percaya diri dan kepemimpinan siswa, dan tentu saja meningkatkan kualitas hasil belajar. Pendidikan masa depan bukan hanya soal nilai, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir kritis, mencipta dan bertindak sesuai zamannya, tanpa melupakan akar budaya tempat mereka tumbuh. Nah, di sini ada daftar pustaka dari materi yang saya buat. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.